Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Akuntansi dengan materi Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok C. Yang pertama ada Natali Soeharto dengan NPM akhir 087, lalu ada Ariska Awal dengan NPM akhir 101, ada Imania Dwi dengan NPM akhir 142, dan saya, Gania Fatira, dengan NPM akhir 137. Baik, saya akan menjelaskan tentang deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi kepegawaian, bertanggung jawab atas pengelolaan karyawan, termasuk pengangkatan, penentuan jabatan, tarif gaji dan upah, promosi, mutasi, dan penghentian pekerjaan. Mereka juga menangani tunjangan, kesejahteraan karyawan, dan perhitungan gaji. Lalu yang kedua ada fungsi keuangan, bertanggung jawab atas pembayaran gaji, upah, dan tunjangan karyawan. Lalu yang terakhir ada fungsi akuntansi, yaitu mencatat biaya tenaga kerja dan mendistribusikannya untuk perhitungan harga pokok produk, serta memberikan informasi pemantauan biaya tenaga kerja. Baik, yang selanjutnya yaitu informasi yang diperlukan. Yang pertama ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Lalu yang kedua ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Lalu yang ketiga ada jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Kemudian ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal umum, digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke departemen-departemen dalam perusahaan. Yang kedua ada kartu harga pokok produk, digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Lalu yang ketiga ada kartu biaya, yang digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan, menggunakan bukti memorial sebagai sumber informasi. Dan yang terakhir, ada kartu penghasilan karyawan, digunakan untuk mencatat penghasilan dan potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Kartu ini juga digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Tanda tangan pada kartu ini memastikan bahwa setiap karyawan hanya mengetahui gaji atau upahnya sendiri, menjaga kerahasiaan penghasilan karyawan. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Natali Soeharto dan sekarang saya akan membahas bagian fungsi yang terkait. Terdapat 5 fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sekarang kita masuk ke bagian fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi kepegawaian, yakni mencari karyawan baru, menyeleksi, memutuskan penempatan, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah, kenaikan pangkat, golongan gaji, mutasi, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua, fungsi pencatat waktu, yakni menyelenggarakan catatan waktu yang hadir bagi semua karyawan. Yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, yakni membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Yang keempat, fungsi keuangan, yakni mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Berikutnya adalah fungsi yang terakhir, yakni fungsi kelima, fungsi akuntansi. Bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah. Contohnya utang pajak, utang dana pensiun. Dalam struktur organisasi, fungsi akuntansi yang menangani penggajian dan pengupahan yakni pertama bagian utang, sebagai pencatat utang untuk memproses pembayaran gaji dengan menerbitkan bukti kas keluar. Yang kedua bagian kartu biaya sebagai pencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja. Yang ketiga bagian jurnal sebagai pencatat biaya gaji dan upah ke jurnal umum. Lalu bagian selanjutnya yakni distribusi beban gaji dan upah.
Tujuannya untuk menghasilkan laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya, menurut hubungannya dengan departemen, kegiatan, order produksi, atau kombinasi di antara berbagai jenis klasifikasi tersebut. Distribusi beban gaji dan upah umumnya dilakukan dengan 3 metode. Metode pertama adalah metode akun berkolom. Jika manajemen menginginkan laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya per departemen, maka laporan ini dapat dihasilkan dengan menyediakan akun beban berkolom untuk setiap departemen dalam buku pembantu beban. Pada akhir bulan, setiap kolom rupiah dalam akun berkolom dijumlah dan hasilnya disajikan dalam laporan beban tenaga kerja per departemen. Media yang dipakai sebagai sumber informasi untuk posting adalah rekap daftar gaji dan upah atau jurnal umum. Yang kedua adalah metode distribusi dengan komputer. Dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Setelahnya, proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer melalui program. Metode ketiga yakni metode summary strip atau tiket tunggal. Distribusi beban upah langsung dapat dilakukan dengan membuat kartu jam kerja untuk setiap order produksi yang kemudian diisi dengan tarif upah karyawan yang bekerja untuk order produksi tersebut dan dikalikan jumlah jam kerja. Secara periodik, kartu jam kerja ini ditotal jumlah rupiahnya dan dicatat dalam kartu harga pokok produk. Untuk tenaga kerja tidak langsung, kartu jam kerjanya diisi dengan tarif upahnya, kemudian diurutkan menurut klasifikasi beban tenaga kerja, menurut jenis dan departemen. Jumlah rupiah biaya tenaga kerja tidak langsung menurut klasifikasi jenis dan departemen tersebut diringkas dan diposting ke dalam summary strip yang sekaligus berfungsi sebagai laporan beban tenaga kerja. Baik, untuk selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal. Nah, unsur pengendalian internal dalam organisasi itu yang pertama, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Terus yang kedua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Nah, untuk selanjutnya itu adalah sistem otorisasi. Dalam sistem otorisasi ini, setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Kemudian setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat atau perubahan tarif gaji terus tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Nah, berikutnya setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Kemudian kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen. Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia dan bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Untuk unsur pengendalian internal yang selanjutnya yaitu prosedur pencatatan. Nah, dalam perubahan catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan dan tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya, praktek yang sehat. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Kemudian, pasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Kemudian pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan dan catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Lalu ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, setiap orang atau karyawan yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur. Lalu yang kedua, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Yang ketiga, ada setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian.
Baik, yang keempat ada kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang kelima, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Yang keenam, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Yang ketujuh, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang kedelapan, perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Lalu yang terakhir, tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu praktik yang sehat. Nah, kartu jam kerja ini hadir untuk merekam waktu setiap karyawan di perusahaan. Sementara kartu jam kerja ini digunakan untuk merinci dan mempertanggungjawabkan penggunaan waktu karyawan. Kemudian pembuatan daftar gaji juga harus diverifikasi oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum pembayaran dilakukan. Kemudian pajak penghasilan karyawan juga direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan untuk memastikan ketelitian dan keandalan perhitungannya. Penjelasan tersebut, karyawan disimpan oleh pembuat daftar gaji dan upah sebagai bukti penerimaan gaji dan upah. Berikutnya ada bagian penggajian. Jadi berdasarkan dokumen bukti kas keluar lembar pertama dicatat oleh bagian utang kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar sebagai berikut. Jadi gaji dan upah berada di sebelah debit, kemudian bukti kas keluar yang akan dibayar berada di sebelah kredit. Nah, untuk berdasarkan bukti memorial, bagian jurnal mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum sebagai berikut. Jadi biaya overhead, beban administrasi, dan beban pemasaran itu berada di sebelah debit dan gaji dan upah berada di sebelah kredit. Selanjutnya, berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan, bagian jurnal mencatat pembayaran gaji ke dalam register cek sebagai berikut. Jadi bukti kas keluar yang akan dibayar di sebelah debit dan juga kas di sebelah kredit. Nah, berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar gaji, bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja ke dalam buku pembantu atau kartu biaya. Jadi kartu biaya ini berisi akun pembantu yang merinci akun-akun kontrol seperti biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Kemudian ada bagan pengupahan. Jurnal untuk mencatat biaya upah adalah sebagai berikut. Berdasarkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-1 dicatat oleh bagian utang kewajiban upah ke dalam register bukti kas keluar sebagai berikut. Pada debit ada gaji dan upah, lalu pada kredit ada bukti kas keluar yang akan dibayar. Yang kedua, berdasarkan bukti memorial, bagian jurnal mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum sebagai berikut. Di debit ada barang dalam proses biaya tenaga kerja, lalu ada biaya overhead pabrik sesungguhnya, lalu ada beban administrasi dan umum, dan terakhir ada beban pemasaran. Lalu di kredit ada gaji dan upah. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan, bagian jurnal mencatat pembayaran upah ke dalam register cek sebagai berikut. Di debit ada bukti kas keluar yang akan dibayar, lalu di kredit ada kas. Lalu yang terakhir, berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar upah, bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja ke dalam 2 buku pembantu. Ada kartu harga pokok produk dan kartu biaya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, yang kedua kartu jam hadir, yang ketiga kartu jam kerja, yang keempat daftar gaji dan daftar upah, yang kelima rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, yang keenam surat pernyataan gaji dan upah, yang ketujuh amplop gaji dan upah, yang kedelapan bukti kas keluar. Baik, berikut ini adalah flowchart
sistem penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Bisa dilihat. Selanjutnya, daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Yang ketiga, surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan. Selanjutnya, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan atau skorsing, pemindahan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Yang ketiga, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh penyelia pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. Baik, selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, ada prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pembuatan daftar gaji. Yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Yang keempat, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kelima, prosedur pembayaran gaji. Adapun sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu kerja. Yang ketiga, prosedur pembuatan daftar upah. Yang keempat, prosedur distribusi biaya upah. Yang kelima, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang keenam, prosedur pembayaran upah. Prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi atau pabrik. Prosedur pencatatan waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji dan gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Baik, selanjutnya ada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan yang menggunakan komputer sebagai alat pengolah datanya, unit organisasi di bagian pengolahan data elektronik yang menangani pengolahan data, penggajian, dan pengupahan adalah grup pengawas, konversi data, dan operator komputer. Semua dokumen yang masuk dan yang keluar dari bagian pengolahan data elektronik harus melalui grup pengawas untuk diverifikasi. Baik, berikut ini adalah flowchart sistem penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Bisa dilihat. Untuk contoh kasus,
yaitu ada PT Wonojati Wijoyo Kediri, merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang berada di Kabupaten Kediri yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tenaga kerja atau karyawan yang berasal dari wilayah sekitar perusahaan. Total jumlah karyawan PT Wonojati Wijoyo Kediri pada tahun 2015 mencapai 639 orang. Melihat perusahaan dengan jumlah karyawan yang tidak sedikit tersebut, tentunya akan mempengaruhi beban gaji yang ditanggung oleh PT Wonojati Wijoyo Kediri, sehingga perusahaan membutuhkan perhatian khusus dalam pelaksanaan pembayaran gaji dan upah karyawan. Untuk pembahasan kasus, yang pertama, analisis fungsi-fungsi terkait, meliputi fungsi kepegawaian, direktur utama, keuangan, dan akuntansi. Semua fungsi ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak terjadi perangkapan fungsi. Lalu yang kedua, ada analisis dokumen-dokumen yang digunakan. Dokumen-dokumen yang dianalisis termasuk kartu jam hadir, surat izin, rekap absensi, daftar gaji dan upah, slip gaji dan upah, amplop gaji dan upah, serta bukti kas keluar. Semua dokumen ini telah membantu dalam aktivitas penggajian dan pengupahan dengan baik. Lalu yang ketiga, ada analisis catatan-catatan yang digunakan. Catatan-catatan yang digunakan meliputi jurnal umum dan kartu penghasilan karyawan atau KPK. Catatan-catatan ini telah efektif dalam mendukung aktivitas penggajian dan pengupahan. Lalu yang keempat, ada analisis jaringan prosedur. Proses penggajian karyawan dan prosedur upah lembur karyawan dianalisis. Proses ini telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang ada dalam perusahaan. Namun, bagan alir atau flowchart yang disajikan perlu perbaikan, khususnya dalam pembuatan bukti kas keluar yang hanya dibuat dalam satu rangkap dan penempatan fungsi karyawan dalam flowchart. Lalu yang kelima, ada analisis sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Proses otorisasi dan prosedur pencatatan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan masih memiliki kelemahan. Misalnya, bagian kepegawaian seringkali lupa mencatat upah lembur karyawan dalam rekapitulasi upah lembur, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara upah lembur yang diterima dengan jam lembur yang dilakukan oleh karyawan. Lalu yang terakhir, ada analisis praktek yang sehat. Praktek yang sehat pada PT Wonojati Wijoyo masih kurang baik karena tidak ada pengawasan khusus terhadap proses pemasukan kartu jam hadir ke mesin pencatat waktu. Hal ini dapat menyebabkan penyimpangan seperti karyawan yang menitipkan presensi kepada karyawan lain. Baik, sekian dari presentasi kelompok C, yaitu tentang sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.